para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di saat yang mulia ini, yaitu di antara maghrib dan isya, kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia, di saat yang mulia dan di majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain, tempat ini mulia karena ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Saat ini mulia karena saat ini adalah ma bainal isya'ain, waktu di antara maghrib dan isya. Majlis ini mulia karena majlis ini diberi bisyarah oleh Rasulullah, di mana beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dari rumahnya menuju majlis menuntut ilmu, niscaya akan dipermudahkan untuknya jalan menuju surga Allah. Sayyidina Ali berkata, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya mencari ilmu, maka surga mencarinya. Maka penuntut ilmu bukan cuma sekedar mereka merindukan surga, tapi surga merindukan para penuntut ilmu. Saat yang mulia ini oleh Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus Sultanul Mala dikatakan al-kunuz kullal kunuz fima bainal maghrib wal isya. Pusaka di antara semua pusaka yang paling berharga adalah waktu di antara maghrib dan isya. Dalam kitab Risalah Muawanah diriwayatkan seorang guru didatangin muridnya. Kemudian murid bertanya, wahai guru, mana yang lebih baik aku dahulukan, menghidupkan maghrib dan isya atau puasa sunnah di hari tersebut? Gurunya berkata, afdolnya puasa, kemudian maghrib hidupkan untuk ibadah sampai isya. Muridnya bertanya, tapi saya nggak bisa, kalau sudah puasa saya sibuk berbuka, maghrib isya hilang. Mana yang lebih saya dahulukan, maghrib isya saya ibadah atau puasa sunnah di waktu pagi hingga waktu maghrib? Maka gurunya menjawab, kalau itu masalahnya, maka lebih baik engkau menghidupkan maghrib dan isya. Sampai seperti itunya kemuliaan antara maghrib dan isya, hingga ba'dhu salihin mengajarkan anak-anaknya itu kalau sudah maghrib dan isya nggak kenal dunia, nggak cerita dunia, nggak ngomong dunia, nggak ada televisi nyala maghrib isya, yang ada majelis ilmu, yang ada majelis ratib, yang majelis zikir, tadarus Quran, maghrib sampai isya. Hingga dalam suatu riwayat seorang Syekh Al-Hajraini, beliau itu kehilangan dompet, surrah. Kalau dulu itu bukan seperti dompet, tapi surrah itu tempat yang ada ikatannya, itu seperti dompet kalau sekarang, di situ ada uangnya. Beliau kehilangan dompet di rumahnya, dipanggil anak-anaknya untuk ikut mencari dompet yang hilang karena itu ada uangnya, tapi nggak ketemu. Hingga ketika waktu maghrib sudah mau datang, maka ayahnya lupa dompetnya, bergegas berwudu menuju masjid. Sampai di masjid dia sholat, setelah sholat dia baca Al-Quran. Di tengah-tengah baca Al-Quran maghrib dan isya, anaknya yang masih kecil usia 12 tahun datang sambil membawa dompet kepada ayahnya dan berkata, abah, dompet alhamdulillah saya temukan. Syekh tersebut nggak malah bahagia, malah marah dan sedih, berkata kepada anaknya, wahai anakku, semenjak kau lahir sampai detik ini, apa pernah aku ngomong masalah dunia di antara maghrib dan isya? Wahai anakku, syu'latun nar ala wajhi khairun min an tukallimani
bai'ainid dunya bainal maghrib wal isya. Kau lempar bara api ke wajahku, lebih aku pilih daripada kau ngajak omongan dunia di antara maghrib dan isya. Waladi, hukuman gara-gara kau ngajak ngomong masalah dunia antara maghrib dan isya, taghribus sana, keluar kau dari negeri ini setahun, tuntut ilmu di negeri lain. Saya nggak mau lihat wajahmu selama 1 tahun. Takdiban, ini adalah didikan, hukuman buat orang yang ngomong dunia antara maghrib dan isya. Subhanallah, begitu mulianya waktu yang saat ini kita ada di tengah-tengahnya. Maka itu kalau sudah maghrib dan isya, televisi dimatiin, toko ditutup, nanti isya baru dibuka lagi. Kalau kita melakukan seperti itu, rezeki kita diberkahi oleh Allah. Jangan takut miskin, jangan takut rezeki seret. Kalau kita mendahulukan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan didahulukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ghulam, ihfazillaha yahfazka. Wahai anakku, wahai para pemuda, Rasulullah mewasiatkan kepada seseorang sahabatnya, wahai anak muda, ihfazillah, jaga aturan Allah, dulukan Allah, yahfazka, Allah jaga kamu, Allah dahulukan kamu. Kalau Imam Abdullah bin Alawil Haddad mengatakan, atharullaha rabbahum fa'atharuhum wakhtassahum bil wilayati. Sifatnya para aulia, mereka di dunia dahulukan Allah, hingga Allah pun dahulukan mereka dan diberi bonus dengan namanya wilayah, yaitu kewalian, kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah di antara maghrib dan isya, berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Dan di antara kita mungkin ada yang lewat streaming, lewat televisi. Di antara maghrib dan isya, kita pilih channel yang baik, yang positif, yang mengingatkan kita kepada Allah. Insya Allah kita semua mendapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita dalam kehidupan yang singkat di dunia ini pengen untuk berbuat yang terbaik agar kita selamat dunia dan akhirat. Tiada lain yang paling baik untuk kita pilih adalah kita menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh itu dipuji sama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dengan beberapa ayat. Bahkan kita kalau mau minta anak, Rabbi habli minas salihin, minta karunia anak bukan yang pinter dulu, bukan pejabat dulu, bukan yang punya kedudukan dulu, tapi yang soleh. Soleh dalam bahasa Arab itu diambil dari kata soluha, baik, baik. Tapi yang dimaksud baik ini nggak main-main. Ya, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nabi-nabinya, Zakaria, Yahya, wa Isa, wa Ilyas, mereka ulaika minas salihin, mereka adalah orang-orang yang saleh. Kita berharap agar kita ini bisa jadi anak soleh, bisa jadi orang soleh, dan anak-anak kita juga menjadi orang soleh. Itu doa kita selalu, minta sama Allah jadi orang soleh. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala saking memuliakannya orang soleh, sampai dalam doa yang dilakatakan oleh para anbiya, wa alhiqni bis salihin, golongkan aku dengan orang soleh. Allah puji mereka, wa may yuti'illaha wa rasul ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Yang lebih didahulukan itu yang lebih tinggi kedudukannya, para anbiya, kemudian para syuhada, ya, para siddiqin, kemudian para syuhada, kemudian para sholihin. Maka kita semua ini berharap bisa jadi orang soleh. Istri kita solehah,
anak-anak kita soleh dan soleha, orang tua kita solehin, turunan kita soleh, semua yang kita harap jadi orang baik. Karena orang soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa mereka orang-orang yang soleh? Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Orang soleh itu, mereka kata Allah dalam Al-Quran, syaratnya yang pertama iman kepada Allah, syarat yang kedua iman kepada hari akhir, syarat yang ketiga amar ma'ruf, ngajak orang untuk melakukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah orang dari berbuat mungkar, setidaknya berkata yang mungkar-mungkar, yang batil itu batil. Kemudian tanda orang soleh, wa yusari'una fil khairat. Terus orang soleh itu kalau sudah yang namanya kebaikan datang, segera. Hadirin, orang kalau ada yang namanya kebaikan jangan terlambat. Kita ini kadang-kadang kalau suatu kebaikan, ada yang namanya kesempatan kebaikan, mikirnya terlalu lama. Tapi kalau ada kesempatan kerja, cepat mikir. Iya, ada tanah dijual murah, rebutan. Kalau untuk urusan seperti ini investasi, ini jangan sampai kehilangan. Kalau untuk dunia cepat, tapi untuk kebaikan kurang. Sedangkan orang soleh itu kebalikannya, yusari'una fil khairat, kalau ada kebaikan dapat duluan. Makanya kalau yang terlambat ini bahasa Jawanya nggak kumanan. Ada suatu saat Rasulullah SAW itu cerita. Rasulullah cerita, pas aku waktu Isra Mi'raj, aku oleh malaikat Jibril ditunjukin nabi-nabi dan kaumnya. Pertama saya dibawa kepada seorang nabi yang umatnya cuma 2 orang. Ya, nabi umatnya cuma 2 orang. Bayangin, makanya orang banyakan umat itu belum tentu baik. Ada nabi yang umatnya 2. Ya, penyanyi dangdut banyak umatnya. Ini nabi umatnya cuma 2. Imam Ibn Hajar itu muridnya cuma 8, semuanya ulama. Ya. Ini ada satu nabi muridnya cuma 2. Kemudian ditanya siapa? Nabi Fulan. Itu siapa? Umatnya. Yang cuma dengar cuma 2, yang lainnya enggak. Karena yang namanya nabi tugasnya menyampaikan hidayah dari Allah. Ada lagi nabi muridnya 8. Ini lumayan agak banyak. Siapa itu? Nabi Fulan. Itu cuma 8. Kemudian ada lagi belakangnya 100 orang, lumayan agak banyak. Itu Nabi Fulan. Sampai ada nabi muridnya banyak, mungkin 1000 atau 2000 atau 3000 di belakangnya, atau lebih 10.000. Katanya Rasulullah, apakah itu aku dan umatku? Kemudian kata, enggak, itu Musa. Itu Nabi Musa itu. Terus kemudian Rasul diperlihatkan satu gunung 70.000 orang. Nah, itu umatmu wahai Muhammad. Segitu 70.000. Iya, itu umatmu 70.000 orang yang masuk surganya nggak pakai hisab. Bukan yang masuk surga, banyak yang masuk surga. Yang tanpa hisab masuk surga ya mereka itu. Nabi bahagia, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau selanjutnya mungkin miliaran murid umatnya Nabi Muhammad. Kemudian ketika Nabi menceritakan seperti ini, yang hadir ada namanya Ukasyah. Ukasyah ketika melihat seperti itu langsung yusari'una fil khairat, hal ana minhum ya Rasulullah. Dari 70.000 itu aku ada enggak ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, anta minhum ya Ukasyah, engkau termasuk 70.000. Yang lainnya ikut, hal ana minhum ya ana minhum ya Rasulullah, hal ana minhum. Sabakokum Ukasyah, kesuwen kedisian Ukasyah, keduluan kalian. Coba tadi ngomong cepet semuanya dapat. Yang namanya kebaikan itu harus cepet.
yusari'una fil khairat, itu tandanya orang soleh. Jangan nunggu. Kalau urusan dunia nunggu nggak apa-apa ya, tapi kalau urusan akhirat bersegera dalam kebaikan, karena itu adalah tandanya orang yang soleh. Makanya kita berharap agar kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang soleh. Sayyidina Ali berkata, laula khamsu khisal lasara nas kulluhum salihin. Tapi ada yang menghalangi kita untuk jadi orang soleh, hadirin. Kata Sayyidina Ali, kalau bukan karena 5 perkara ini, kita semua ini soleh. Yang menghambat kita jadi orang soleh ini 5. Ini 5 ini yang perlu untuk kita hati-hati, karena ini yang menghambat kita jadi orang soleh. Yang pertama, kata beliau, al-qana'atu bil jahli. Yang mencegah kita jadi orang soleh itu kita puas dengan keminiman keilmuan kita. Itu bahasanya tak haluskan. Al-qanaah bil jahli, puas, merasa puas dengan minimnya ilmu yang dia miliki. Nek rodok kasar, puas jadi wong bodoh. Jadi orang nggak ngerti, nggak mau belajar, merasa ilmunya yang sedikit itu cukup. Ini adalah penghambat dia untuk menjadi orang soleh. Karena kita dituntut untuk selalu menuntut ilmu, agar kita itu orang kalau ilmunya semakin banyak itu semakin bisa menerima perbedaan. Tapi kalau orang itu ilmunya minim, nggak bisa beda sedikit nggak bisa, sudah langsung menganggap ini salah, ini keliru dan lain-lainnya. Maka daripada itu kita jangan pernah puas dengan ilmu yang kita miliki, terus tuntut ilmu. Wong Imam Malik itu loh, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, yang beliau itu ketika tinggal di Madinah nggak ada orang boleh mengeluarkan fatwa selama ada Imam Malik. Mencintai Nabi dengan kecintaan yang sangat hebat Imam Malik itu. Kalau sudah nuntut ilmu, kalau sudah ngajar hadis, nggak pernah beliau itu gerak. Pernah suatu saat beliau ketika ngajar gini pucet, diterusin sampai isya, selesai sholat baru kemudian muridnya tahu. Di tengah-tengah dia ngajar itu tadi ada ular yang masuk, dan ular tersebut menggigit kakinya berulang-ulang kali. Beliau nggak berdiri dengan alasan saya nggak akan pernah tinggalkan hadis Nabi karena apapun. Adabnya sama Rasulullah, hidup di Madinah tapi nggak pernah qada'ul hajah, buang air kecil, buang air besar di Madinah nggak ada, nggak pernah. Jadi kalau mau buang air kecil, buang air besar, keluar dari Madinah. Kok bisa Baby ya? Karena orang dulu itu kalau dalam kitab Tanbihul Mukhtarin biasa 4 hari sekali ke kamar mandi. Kalau kita kan sehari itu 3 kali. Makan terus. Orang dulu tuh makannya sedikit, tidurnya sedikit, makanya berkah. Imam Suyuti itu umurnya sama halaman kitabnya, banyakan halaman kitabnya, saking berkahnya. Ini beliau kalau mau ke kamar mandi itu keluar dari kota Madinah, nggak pernah pakai sendal di Madinah. Adab, kalau ada orang tanya ke rumahnya tentang hadis nggak pernah jawab. Beliau mandi dulu pakai minyak wangi baru dijawab. Kenapa? Saya nggak pernah akan menyampaikan hadis Nabi Muhammad kecuali badan saya wangi. Iki tuku minyak wangi laris mari ini. Sampai seperti itunya. Nah, Imam Malik yang seperti itu alimnya, ketika beliau ditanya tentang nuntut ilmu, beliau menjawab ma'al mahbaroh ilal makbaroh. Sampai kapan kau nulis, sampai kapan kau nuntut ilmu wahai Imam Malik? Beliau menjawab dengan pena sampai kuburan. Seperti itu. Ini Imam Malik. Nah, kadang-kadang kita ini nuntut ilmu masih setengah-setengah.
dan kita sudah merasa cukup, nggak pernah lagi mau mengambil ilmu dari siapapun. Nah, ini yang akhirnya mencegah kita jadi orang soleh. Karena orang itu semakin sempit ilmunya, semakin mudah menyalahkan orang, semakin mudah. Coba lihat antara madhab itu. Saya baca kitab Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf, itu menceritakan tentang bagaimana antara madhab Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i ketika beliau berziarah ke kuburan Imam Abu Hanifah, dalam riwayat sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah, beliau itu memelankan volume bismillah, jadi langsung alhamdulillah. Kemudian ketika sholat subuh nggak pakai kunut. Ditanya Imam Syafi'i, apakah kau rubah madhabmu? Enggak. Terus kenapa? Beliau menjawab, ta'adduban bihadzal imam, saya ingin berakhlak dan beradab dengan Imam Abu Hanifah yang ketika itu beliau di kuburannya, sudah meninggal masih adab Imam Syafi'i. Coba lihat, ini orang kalau ilmunya luas seperti itu. Jadi Imam Syafi'i nggak kunut, nggak bismillah karena adab dengan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal itu adalah muridnya Imam Syafi'i. Akan tetapi Imam Syafi'i ketika memberi kabar gembira kepada Imam Ahmad bin Hambal tentang apa yang akan terjadi, saking senengnya jubahnya dicopot, dihadiahkan ke Imam Syafi'i. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Diambil jubah Imam Ahmad bin Hambal, dimasukkan ember. Kemudian setelah dimasukkan ember, sisanya air itu diminum oleh Imam Syafi'i, ngambil keberkahan muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Apa hukumnya itu? Ngambil barokah kain kayak gitu, masuk syirik? Syirik. Masuk Imam Syafi'i syirik, Imam Ahmad bin Hambal syirik, terus apa sih nggak syirik? Imam Samudra lah. Ini salaf loh, ini kurang salaf apa ini Imam Syafi'i ini? Imam Ahmad bin Hambal ini kurang salaf apa? Masuk nggak salaf ini? Imam Syafi'i sholat di kuburannya Imam Abu Hanifah, syirik. Ini apa? Ini kurang salaf apa Imam Syafi'i? Kurang salaf apa Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal? Saya pernah diundang di Lamongan, di pondok pesantren. Gara-gara cerita ini, kiainya mungkin sudah pernah baca kitab ini. Setelah saya silaturahim ngisi ceramah, serban saya itu diambil. Habib ngapunten, pinjem surbannya sebentar. Saya pinjemkan. Lele jupuk ember. Terus kemudian serban saya diambil, dimasukkan ember. Anak sepondok suruh minum. Serban ini telas-telas dibalik nombek kiai. Ngapunten kiai, nggih Habib. Jenengan angsal barokah kiai. Kula sing senep mari kene masuk angin niki kula. Jadi tuntut ilmu, jangan mudah menyalahkan. Kita mesti ngerti ada yang namanya qat'iyatud dalalah. Qat'iyatud dalalah itu nggak ada khilaf. Ya. Lainnya itu semua beda pendapat. Kalau qat'iyatud dalalah itu sudah nggak ada khilaf, seperti sholat 5 waktu nggak ada khilaf. Cuman tangannya sholat gimana masih khilaf. Ya, sampai Nabi hadis 1 tuh loh khilaf. Loh, Imam Syafi'i sama Imam Malik mengambil dalil yang sama tapi beda pendapat. Hadisnya ini yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, kuffina Rasul sallallahu alaihi wasallam thalatha athwabin ghaira qamisin wa imamah.
Ya, ada yang mengatakan athwabin yamaniyah dan ada yang mengatakan yang lain. Nabi itu dikafani dengan 3 lapis kain putih, ya, dari suku Bani apa gitu. Ghaira qamisin wal imamah, selain gamis dan imamah, tanpa gamis dan imamah. Ghairnya ini Imam Syafi'i mengartikan berarti orang meninggal itu dikafani 3 lembar, nggak usah gamis, nggak usah imamah. Imam Malik memahaminya hadis tersebut sama ini, mengatakan orang itu kalau meninggal dikafani 3 lapis imamah, selain 3 lapis ini selain gamis dan imamah, berarti gamis imamah baru kafan. Loh, satu hadis itu beda pendapat. Hadisnya benar, pemahaman kita tentang hadis ini yang nggak maksum, ijtihad. Jadi kita penganut mazhab Syafi'i kalau meninggal ya sudah, cuman kafan 3 lembar selesai. Tapi kalau mazhab Imam Malik digamisi dulu, dikasih imamah, terus baru dikafani 3 lembar. Itu mazhab mereka. Hadisnya sama, pemahamannya beda. Tapi nggak pernah saling tuduh, nggak pernah saling menghina, nggak pernah menghujat. Karena mereka orang-orang yang ngerti kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berupaya, asal jangan yang sudah jelas-jelas nggak boleh khilaf. Sholat wajib, sudah itu nggak ada khilaf. Zakat wajib, nggak ada khilaf. Makanya ada satu penuntut ilmu, nuntut ilmu 20 tahun, alim, enggak setengah-setengah, apal semua pendapat para madhab ini dan khilafiyahnya apal semua. Tapi sayangnya bapaknya ini enggak alim. Jadi ketika dia pulang ke desanya, dia enggak dihargai seperti yang lainnya yang alim bin alim. Lah dia bapaknya orang biasa, bapaknya orang biasa, dianya alim, paling alim sak kampung sudah. Tapi sayangnya karena bapaknya nggak alim, kurang dihargai. Akhirnya si anak ini berinisiatif menyebarkan isu bahwa hakikatnya bapaknya ini alim, cuman tawadhu ditutupi. Ngomong ke bapak, Pak, pokoknya sampean kalau ditanya siapapun jawaban al-mas'alah fiha khilaf, beda pendapat ulama, nanti saya yang jawab. Oh gitu ya, iya, pokoknya ditakoni apa beda pendapat ulama. Akhirnya oleh anaknya dibawa ke masjid, bapaknya disuruh, Pak, monggo jawab semua pertanyaan para ustadz-ustadz yang ada di masjid. Tanya, gimana hukumnya ini, gimana Pak? Masalah beda pendapat, Pak. Anak yang jawab, dalam mazhab ini begini, mazhab ini begini. Wah, masalah beda pendapat, pointer hadirin. Jadi kayak kiai ya dari bapaknya. Padahal bapaknya bukan penuntut ilmu. Ada yang curiga di sana. Iki kok mulai mang jawabannya beda pendapat toh ae. Akhirnya bertanya, saya mau tanya, afillahi syakun, apakah wujudnya Allah itu masih diragukan? Dijawab, ada beda pendapat. Ketemuan gobloki. Tapi anaknya lebih pintar. Loh bukan, maksud saya abah saya itu beda pendapat dalam sorofnya, afillahi syakun, afillahi syakkan, afillahu syakkin. Nah, maknanya segala hal itu beda pendapat kecuali qat'iyatud dalalah, sudah itu nggak bisa beda pendapat. Allah satu, Nabi Muhammad akhir Nabi yang diutus, ini sudah nggak. Selain daripada itu ada beda pendapat. Makanya tuntut ilmu agar nggak mudah menyalahkan orang. Orang nggak bisa jadi orang soleh kalau dia itu dangkal ilmu agamanya. Itu sebabnya mudah nyalahkan dan salah dalam berbuat. Na'udzubillah min dzalik. Sebab segala hal itu pakai ilmu. Kalau sudah kita nggak punya ilmu ya sudah. Nah,
ulama mengatakan kalau kita sudah nggak bisa punya ilmu, minimal kita dekat dengan orang yang punya ilmu. Ilmu itu kata ulama seperti sentolop. Kita ini ibarat hidup di dunia ini gelap, kita punya sentolop, kita tahu mana ada lubang, mana tembok supaya nggak ketatap, supaya nggak kejerumus. Ilmu itu seperti itu. Al ilmu nurun. Terus pakai seperti senter. Nah senter ini macam-macam, ada yang senternya cuma 1 meter, itu yang nuntut ilmunya sebentar, jadi ya kadang-kadang mesti keblowok sik natap wong ilmu cuma 1 meter, baterai ini wis ya suwak ya sudah hampir habis dikit. Ada yang senternya Masya Allah, senter yang besar bisa jauh, itu yang nuntut ilmu mondok di pesantren lama. Ada lagi yang ulama Masya Allah semakin dia itu jauh melihat. Nah kita senter kita ini pas-pasan ya, mungkin sehari murup merong jam, 22 jam mati lagi. Terus gimana caranya? Gandol sama yang punya senter yang padang. Itulah namanya taklid. Kita mengikuti orang yang soleh, kita mengikuti orang alim dalam semua kehidupan kita. Manut wis. Kalau memang betul-betul orang itu punya cahaya, ya mereka lah para aulia, mereka para ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya, minimal seperti itu hadirin. Ya, kita nggak punya ilmu, minimal gandol, tapi terus tuntut ilmu. Karena nggak mungkin kita 24 jam selalu bisa dengan mereka, pasti lepas. Ilmu itu penting. Yang menghambat kita untuk jadi orang soleh minimnya ilmu. Monggo ayo silahkan kita tuntut ilmu, didik anak-anak kita saat ini untuk nuntut ilmu ya. Kita kadang-kadang ini sibuk, anak kita ini di les bahasa Inggris, komputer, semua berharap anak ini nanti untuk masa depannya. Tapi kita nggak mikir hadirin, anak kita ini kita kasih apa, bekal apa dalam kehidupannya, mau jadi apa anak kita ini hadirin. Yang ilmu didahulukan pertama itu sholatnya, ngajinya, ilmu agamanya supaya selamat di akhirat dulu, itu nomor 1. Itu aset kita. Kita sibuk, anak kita ini kadang nggak ngaji kalau sore, nggak ribut, tapi kalau nggak sekolah kiamat. Kenapa? Sudah pikirannya yang ada dunia lebih penting dari akhirat. Bingung apa sih hadirin? Anak kita ini mau jadi apa? Terserah, mau jadi pejabat monggo, mau jadi polisi monggo, mau jadi TNI nggak apa-apa. Yang penting kuatkan ilmu agama. Setelah itu mau jadi apa aja terserah. Tapi kalau sudah itu tujuannya pertama, ada orang tua yang pengen anaknya yang penting jadi notaris. Setelah jadi notaris gak iso ngaji, terus mati dikirimi surat apa? Sertifikat Yasin nggak hafal, terus mau dikirimi apa? Bingung, anaknya kepingin jadi polisi, anak saya harus jadi polisi. Jadi polisi, meninggal orang tuanya, terus mau dikirimi surat apa? Surat tilang Mana manfaat buat orang tuanya? Nggak ada, penyesalan yang ada. Maka itu kita, anak kita jangan sampai menjadi orang yang dangkal ilmu, karena itu mencegah kita menjadi orang yang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, yang mencegah kita jadi orang soleh adalah al-hirsu ala dunia, serakah sama dunia, serakah, nggak puas untuk dunia, mau tidur mikir dunia, bangun tidur dunia, yang dipikirin asetnya. Sampai darah itu loh, darah tergantung dolar. Kalau dolar naik darahnya naik, dolar turun darahnya turun. Kalau naiknya cepat stroke ya. Hiris, serakah. Kita nggak orang kaya itu nggak masalah, orang dunianya nggak masalah. Yang nggak boleh itu cinta berlebihan dengan dunia. Kalau orang sudah cinta berlebihan, buta hadirin, apapun dia lakukan, yang haram dilakukan, yang semuanya dilakukan. Orang itu kalau sudah yang namanya cinta dunia, apa yang nggak dia lakukan? Hatta syirik dilakukan. Iya hadirin.
Ente lihat coba kalau sudah deket-deket pilkada, dukun laris manis. Iya. Dukun laris manis. Karena sudah mereka sendiri mungkin nggak tahu, tapi kalau sudah urusan dunia, saking serakahnya apapun dia lakukan. Yang haram dia lakukan, bahkan syirik dia lakukan. Nih. Kadang-kadang Masya Allah ada yang ngaji istiqomah, umroh istiqomah, Gunung Kawi ya istiqomah. Tahu Gunung Kawi ya? Cari pesugihan di gunung sana. Itu tempatnya orang-orang yang cari pesugihan. Gunung Kawi berat. Ada yang namanya daun, kalau sudah jatuh rebutan paten-patenan. Yang dapat daun itu kaya raya. Ya Allah, cek bahlule wong-wong itu. Ana ini heran kadang-kadang lihat orang-orang yang seperti itu cara berpikirnya. Ente tahu nggak Bill Gates? Bill Gates itu orang yang paling kaya di dunia. Kekayaannya itu 1.500 triliun. Setiap hari jajan 10 miliar dan entek sampai 200 tahun umurnya. Bill Gates itu kaya, nggak punya akik. Ente lah dibalul-balul gelem akik itu njarokno fulus itu tuh balul kan. Nggak punya keris. Bill Gates itu nggak punya keris. Ya. Walah pernah ke Gunung Kawi, fulus, pikirannya logis, cari uang, cari yang pakai akal. Kita ini enggak, cari uang mikir, ya apa? Siapa? Oh iku, siapa? Dimas Kanjeng. Fulus di double. Coba dipikir, kalau saya Jamal Baagil bisa double duit, yang tak double duitku, nggak mungkin duitmu. Coba dipikir, saya bisa double uang, menggandakan uang. Yang saya gandakan uang saya apa uang ente? Terus ente percaya, lah balul lah. Saya bisa menggandakan uang, saya gandakan, saya kasihkan ente. Tak kasih uang sampean. Begitu habis saya gandakan lagi uangnya. Lu subhanallah. Kalau sudah urusan hiris ala dunia, ngawur. Titel itu hilang, doktor itu datang. Jadi wis Mas yo doktor terus ketok duit goblok ndadak. Lu kiai ya datang, Habib juga ke sana. Gara-gara bisa sudah karena tamak serakah dengan dunia apapun sampai nggak jelas hadirin. Ada orang bisa ngandakin sudah nggak mungkin. Itu yang orang kaya-kaya di dunia nggak ada yang bisa ngandain uang, nggak, pikiran mereka logis. Makanya kaya kita nggak kaya-kaya karena dibalul-balul, dibodohin dengan hal seperti ini. Hadirin, nggak mungkin orang bisa ngandain uang. Tapi jujur ya, jujur saya dulu pernah mau ke sana. Tapi waktu itu saya nggak mau ngandakan uang, saya mau ngandakan istri saya waktu itu. Mungkin 2 jadi 3 kan lumayan hadirin. Nek rabi mana ketemu ruwetnya sampai mati ya Rin. Ya. Jadi hadirin, jangan kita itu serakah dengan dunia hingga akhirnya gelap. Nggak mungkin kita jadi orang soleh, kita lakukan syirik dilakukan, Masya Allah. Ini sampai kalau sudah yang namanya orang urusan jabatan, ziarah kubur ini, waduh, full. Sampai ana lihat yang namanya makomnya orang soleh ini bingung, itu makomnya wong soleh apa KPU? Ramenya waktu pilkada tok. Jadi orang itu hadirin, kalau sudah hiris ala dunia gelap. Kalau sudah gelap, nggak lagi halal, nggak lagi haram, nggak lagi boleh, nggak lagi syirik, dia lakukan semuanya. Makanya yang menghambat orang jadi orang soleh karena dia terlalu cinta dengan dunia. Akhirnya serakah. Sudah adzan? Adzan, fadhal. Sampai sini cukup? Wala nusil ba'dal اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي بعثه يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mencegah kita menjadi orang soleh adalah sifat al-syuhhu bil fadli, kikir dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Makanya para kaum aulia wa sholihin itu nggak mungkin punya sifat kikir. Karena sifat kikir itu, kata Imam Ghazali, adalah menunjukkan keraguan-raguannya orang tersebut dengan kehidupan akhirat. Orang kikir itu menyangka uang yang dia sedekahkan hilang, menunjukkan berarti dia itu ragu dengan akhirat. Tapi orang yang dermawan, karena merasa uangnya nggak hilang, dia terus bersedekah karena uang itu akan dia dapati nanti di kehidupan yang kekal di akhirat. Katanya Imam Ghazali, syuh, bukhul itu tandanya orang ragu akhirat. Makanya ada tafsir Quran ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin,
Tidakkah kalian tahu siapa yang mendustakan din? Din itu bukan agama, tapi jaza, hari pembalasan. Tahu nggak kalian siapa orang yang meragukan hari pembalasan, yaitu akhirat? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Merekalah orang-orang yang tidak menghiraukan orang miskin, tidak menghiraukan orang yatim, tidak menghiraukan orang miskin, nggak mau sedekah kepada mereka. Itulah orang yang mendustakan hari akhir. Karena orang pelit itu menyangka uangnya itu kalau disedekahkan hilang. Coba kalau dia itu sedekah ke bank, nggak kira dia itu nyesel. Ada nggak orang naruh uangnya di bank terus keluar sumpek uangnya hilang? Ada? Nggak ada. Bahkan lebih aman dia. Masukkan uang ke bank, keluar lego, alhamdulillah. Duit hilang lo, seneng. Mana uang ente? Tadi kan sampean pegang uang, sekarang kok hilang? Sudah di bank. Kenapa yakin dengan bank padahal bank kobongan yang entek duit? Dia yakin uang itu di bank aman dan dia yakin bahkan berbunga. Padahal tapi nggak yakin sama Allah. Ketika uang kita berikan kepada orang miskin, itu kan sama dengan kita nabung, minimal bunganya 10 sampai 700 kali lipat. Bayangkan, ada nggak bank yang seperti itu, hadirin? Ada nggak bank yang bunganya seperti itu? Bank mana? Nggak ada, hadirin. Tapi ketika wa may yuqridullah qardan hasana, minjami Allah dengan peminjaman yang baik, mengasihi orang miskin, ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala aman, nggak mungkin hilang, dan nggak mungkin sedikit apapun amal yang kita lakukan akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pasti dikasih. Bank belum tentu. Kalau krismon hilang duitmu, kan pernah hilang, bank tutup, sudah mau apa? Bank yang paling aman cuma satu, Bank Jamal. Hadirin, saya kasih tahu, uang ini kalau kita berikan kepada orang yang berhak, yang miskin, kita itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilipat gandakan dan aman. Makanya kita ketika memberikan, orang soleh ini kalau ngasih uang ke orang miskin, dia nggak minta terima kasih. Loh, yang menjadikan sebab uangnya dia itu di bank, kok ngapain dia terima kasih? Dia ketika ngasih uang orang miskin, dia yang terima kasih. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Kau sekarang menjadikan hartaku yang hilang menjadi kekal. Makanya orang yang sombong sama orang miskin ini orang yang nggak paham. Kan ada hadis yang mengatakan al yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan, berarti orang yang memberi lebih afdal dari tangan yang meminta. Kan ba'dhus shalihin kalau ngasih uang itu bukan gini, tapi uangnya ditaruh di bawah gini, suruh ngambil. Orang miskin yang ngambil, dia lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya datang dengan memberi sesuatu yang nggak kekal, gara-gara dia jadi kekal. Pinter. Makanya nggak mungkin orang soleh pelit, nggak mungkin. Rasulullah bersabda, hal turzakuna, hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Hal itu kalau ketemu illah itu bisa diilangi, itu ada tuh hasrin. Maknanya kalian ya, saya kasih tahu kata Rasulullah, jabatanmu dan hartamu itu diberikan oleh Allah karena ada orang miskin. Makanya orang punya jabatan nggak boleh sombong, orang punya uang atau harta nggak boleh sombong, karena kalau nggak ada orang miskin, Allah nggak ngasih kekayaan itu. Allah ngasih kekayaan itu karena supaya kau sedekah kepada orang yang miskin. Makanya kita nggak boleh ya sampai dikatakan bahwa min hubbul masakin min akhlakil anbiya. Cinta orang miskin ini akhlaknya para nabi. Jadi kalau ada orang cinta orang lemah, orang miskin, itu akhlaknya nabi.
wa bughdul fuqara au bughdul masakin min akhlaqil fara'inah. Orang yang nggak suka sama orang miskin, benci dengan orang miskin, merendahkan orang miskin, itu akhlaknya Firaun. Jadi kalau ada orang sombong sampai ngomong, kok niki melarat kakean ngomong, jawaban Firaun. Ya. Karena nggak ada orang yang merendahkan orang miskin kecuali Firaun. Hati-hati lo, jangan lo ya pernah merendahkan orang miskin, karena Nabi Muhammad miskin. Nabi Muhammad miskin. Hanya saja miskinnya Nabi itu miskin ikhtiari. Kalau kita miskin ittirari. Miskin ikhtiari itu miskin pilihan. Nabi mau kaya bisa tapi milih miskin. Kula kali sampean ya miskin tapi ittirari, kepeksa miskine. Nek iso soge gak bakal miskin. Nih, maka kalau kita diberi rizki bil fadli biziyadah, jadi kalau kita dikasih rizki sama Allah, dikasih kelebihan sama Allah, itu kita jangan pernah kikir. Yang wajib kita keluarkan zakatnya, kemudian lebih dari itu bantu orang miskin, karena yang namanya orang soleh pasti sifatnya dermawan. Yang keempat adalah ar-riya'u fil amal. Yang mencegah kita jadi orang soleh adalah selalu dalam beramal pingin dilihat orang, pingin dipuji orang, bukan untuk dipuji Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, nggak perlu hadirin. Kita ini kalau ke masjid mau ngasih bantuan buat masjid, di situ ada kotak, sampean masukkan. Kalau hadiahnya buat bapak, dalam hati ngomong sedekah ini pahalanya buat bapak, selesai. Nggak perlu diumumkan pakai mic. Emang Gusti Allah gak krungu ale kayak mic ini. Kadang di masjid-masjid itu disuruh kan 200.000 rupiah yang pahalanya untuk haji ini, nggak perlu. Nih, mau apapun nggak perlu diumumkan. Orang-orang dulu itu kalau sudah meninggal baru amalnya diketahui orang, makanya terangkat kedudukannya oleh Allah. Ya, Imam Ali Zainal Abidin bertahun-tahun ngasih makan orang sak Madinah, sampai ketika beliau meninggal kata orang Madinah apa? Malaikat nggak lagi masuk kota Madinah. Kenapa? Beras nggak lagi ada setiap subuh di pintu rumah kami. Dulu 40 tahun nggak pernah tinggal. Ya. Kalau Imam Ja'far Shadiq juga seperti itu. Imam Ja'far Shadiq itu tiap hari ngasih beras orang miskin sak Madinah, sampai dikira yang ngasih, dan tidak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman pembantunya satu, khodamnya. Ini khodamnya ini sok pahlawan, ngomong gini sama Imam Ja'far Shadiq, wahai Imam, nggak pantas buat orang alim sepertimu. Imam Ja'far Shadiq ini gurunya Imam Abu Hanifah, hadirin. Orang sealim kau, semulia kau, Ja'far Shadiq bin Muhammadil Baqir ibn al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali Ummu Fatimah Zahra binti Rasul, setiap malam gotong makanan nasi bagi orang miskin semadinah. Terus kemudian dia punya budak, budaknya berkata, nggak pantas orang kayak kau alim, istilahnya kiai, tiap malam pergi ke pintu rumah orang itu jam 2:30, 3 malam, hadirin. Siap subuh adzan itu mesti ada beras. Istilahnya orang miskin Madinah nggak tahu harga beras selama hidup. Makanya ketika beliau meninggal katanya malaikat nggak masuk lagi. Dikira malaikat sudah, saking nggak adanya yang tahu. Ketahuannya ketika meninggal, waktu dimandiin jenazahnya, pundaknya ini hitam. Ditanya, kenapa pundaknya Imam Ja'far sampai seperti ini? Baru dia ngomong, ini 40 tahun gotong nasi atau beras tiap malam untuk para fuqara Madinah. Nggak ada yang tahu, hadirin. Nah ini budaknya ini sok pahlawan, ngomong ini, wah Imam, nggak pantas orang soleh alim seperti antum gotong tiap malam gini-gini, biar saya aja yang gotong, biar saya yang ngangkat. Kata Imam Ja'far Shadiq, budak, berani nggak kau ngomong gini ketika nanti aku dimintain pertanggungjawaban di depan Allah?
ketika saya membawa beban dosa dan kemaksiatan saya, kemudian kau berkata kepada Allah, ya Rob, Ja'far Shadiq nggak pantas membawa beban maksiat seperti itu, biar saya yang gotong. Berani kau ngomong gitu depan Allah? Kata beliau, ya nggak berani. Kalau nggak berani jangan ngomong seperti ini, biar saya yang gotong sendiri. Ini Imam Ja'far Shadiq, hadirin, nggak berani. Terus kita orang ya hano, kok dosane ana sing nanggung, culek enek ngomong ngono. Imam Ja'far Shadiq tidak berani nanggung. Kalau anak sampai diminta pertanggungjawaban sama Allah, ente berani nanggung? Tidak berani. Imam Ja'far loh kayak gitu. Lah kita ini apa? Kok sampai kadang-kadang berani nanggung dosanya orang, cek nekatin. Ya, nggak ada yang tahu. Puluhan tahun, 40 tahun seperti itu. Begitu meninggal baru orang tahu. Ya Allah, nggak taunya Imam Ja'far, nggak tahu Imam Ja'far. Ini loh orang yang ikhlas, makanya jadi orang soleh. Nah kita kan enggak. Sodako dilepokno YouTube, lempering, mau apa? Ini sekarang lagi musim ini, ngasih orang miskin, ditunjukkan, dimasukkan. Sadal, mau apa? Mau minta pahala dari siapa? Pujiannya orang, mayanfa. Sebagaimana dalam hadis itu disebutkan, ada orang Jawad, kemudian ditanya, kau dermawan, bagi-bagi uang untuk apa? Jawabannya, supaya dapat ridhomu, surgamu. Katanya Allah, kadzab, bohong. Kau melakukan itu semua agar dipuji orang. Katanya Allah, malaikat ambil, lempar orang ini masuk neraka. Ya akhi, nggak ada sedekah seperti yang sembunyi. Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb. Syekh Abu Bakar bin Salim itu saking seringnya sedekah tersembunyi, sampai ketika tabajuh dia mengatakan, wa ana lil jahimi mutfiha. Aku insya Allah neraka itu, neraka jahanam bisa padamkan. Kenapa? Karena murkanya Allah aja bisa kupadamkan dengan sedekahku yang kusembunyikan, apalagi neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa namanya, sodako itu yang sembunyi, nggak ada yang tahu. Sodako kalau diumum-umumkan ini sudah pasti ada maksud. Ana pernah diundang ke Kendari sana, Sulawesi mana Kendari, diundang waktu di Kendari, masuk masjid, masjidnya besar tapi nggak ada karpetnya, tapi bekasnya ada lemnya. Saya tanya takmirnya, Pak, ini masjid bagus tapi kok nggak ada karpetnya, kenapa? Itu waktu itu belum ada corona. Kalau corona kan diambil karpet ya, tapi waktu itu nggak ada, jadi cuma ada tekel, tapi karpetnya itu bekas ada diambil. Saya tanya sama takmir, loh ini nggak ada karpetnya kenapa? Lu kemarin ada, Beb. Terus bantuan dari calon gubernur, nggak taunya gagal, nggak jadi, diambil lagi. Bayangno ente, karpet masjid dijupuk mana hadirin? Ini kan sudah jelas ya, nggak ada niat baiknya, nggak ada ikhlasnya, ria. Amalnya semua itu karena manusia, tapi orang soleh itu amalnya hanya untuk Allah. Makanya yang mencegah kita jadi orang soleh ini karena kita ini masih sering dipuji, seneng dipuji orang, seneng disanjung orang. Ya wis, ini penyakit. Kalau ndak dipuji loro hati. Ya sudah, ini yang kalau kita selalu seperti ini nggak bisa jadi orang soleh. Kata Sayyidina Ali, terakhir al-i'jabu birrai, kagum dengan pendapatnya sendiri, kagum dengan perbuatannya sendiri, hingga menisbahkan semua kebaikan pada dirinya. Kalau bukan karena saya nggak mungkin seperti ini. Ini sombong. I'jab ini, roy ini sombong. Oh ya, akhirnya nggak bisa menerima kebenaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah 5 penyakit hati yang mencegah kita jadi orang soleh. Padahal tidak ada kemuliaan di dunia ini seperti kalau kita dikelompokkan oleh Allah atau dijadikan oleh Allah menjadi hambanya yang soleh. Maka kita masih punya kesempatan minta sama Allah,
Faj'alni minas shalihin, jadikanlah aku ya Allah hambamu yang soleh, hambamu yang soleh, hambamu yang soleh, anak soleh, istri soleh, semua yang soleh, yang baik, agar kita insya Allah termasuk penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan di majelis yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini membawa manfaat untuk al-fakir dan siapa yang mendengar dan siapapun yang ingin mengambil manfaat. Semoga Allah menjadikan majelis ini majelis yang penuh dengan berkah. Semoga majelis ini bisa memancing ridha Allah, bisa membuahkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan jalan untuk kita menjadi orang soleh, membukakan pintu, memberi taufik dan mendorong kita untuk menjadi hambanya yang soleh. Dan kita berharap agar keluarga kita dan anak cucu kita semuanya termasuk golongan orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma aftah lana abwabal jud waftah lana abwabal karam wa su'ud waj'alna ya Rab min ahlil wafa' bil uhud warbutna rabtan la yanhal bi sahib magamil mahmud. Allahumma la tufarik bainana wa baina nabiyyina Muhammad la fil hayah wala fil wafah wala fi yaumil muwafah hatta najtami'a bihi sallallahu alaihi wasallam wa anta radin anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.